Where is Lamine Yamal? Where is Lamine Yamal? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan, gue aja, gue Sinet di sini yang suka membahas bola. Iya, pekan ini game week kedua UCL sudah digelar ya, dimana banyak sekali pertandingan yang sudah dilakukan. Dan ya, mari kita akan bahas big matchnya saja kali ya. big matchnya saja. Oke. Kalau bicara soal big match ya, ada satu pertandingan big match yang terjadi ya di pekan ini, yaitu antara Barcelona versus PSG yang sudah digelar tadi malam ya, dengan hasil kemenangan PSG dengan skor 2-1 ya, dimana gol dari PSG diciptakan oleh Mayulu dan juga Gonzalo Ramos ya, sementara gol dari Barcelona diciptakan oleh Ferran Torres. Oke, jadi kita langsung saja kita coba acak-acak pertandingannya, di mana kedua tim sama-sama tampil dengan tidak full tim ya, di mana Barcelona tampil tanpa Rapinya ya. Barcelona tampil tanpa Rapinya dan PSG tampil tanpa banyak sekali pemain bintang mereka yang cedera, di mana Marquinhos cedera. Kemudian trio depan mereka yang biasa main, Deserdoue, Dembele, dan Kvaratskhelia cedera. Kemudian harusnya trio tengahnya juga cedera harusnya ya, Vitinha, Fabian Ruiz, dan Joao Neves. Tapi ternyata Vitinha dan Fabian Ruiz sudah kembali ke starting line up ya. Dan ya di belakangnya masih dengan Hakimi, Nuno Mendes, dan Paco seperti biasa ya. Gitu. Dan kelihatan memang sejak awal Barcelona memang lebih dominan dalam penguasaan bola, meskipun sesekali PSG bisa melakukan counter attack gitu ya. Dan Lamine Yamal sebenarnya bermain lumayan cukup dominan di awal pertama ya, dimana beberapa kali umpan kipasnya itu berhasil menerobos pertahanan PSG, sampai akhirnya Barcelona mendapatkan gol lewat Ferran Torres memanfaatkan umpan dari Marcus Rashford ya. Terobosan cutback dari Rashford selesaikan dengan sangat mudah oleh Ferran Torres di depan gawang, 1-0 Barcelona. Namun PSG langsung membalas lewat pergerakan eksplosif dari Nuno Mendes ya, yang diselesaikan oleh Mayulu ya, 1-1, dan akhirnya diselesaikan oleh Gonzalo Ramos di menit akhir pertandingan lewat umpan silang mendatar dari Achraf Hakimi di sektor kanan ya. Ini kalian duo wingback dari PSG ini memang layak ya masuk ke 10 besar Ballon d'Or, karena mereka itu dengan tidak adanya 3 pemain depan mereka, ini 2 ini yang paling dominan gitu ya. Dan 2-1 bertahan hingga peluit panjang selesai. Hasil ini membawa Barcelona terjun ke papan tengah dan PSG naik ke papan atas ya dari klasemen UCL ya. Dan ya, ini adalah once again Lamine Yamal dikantongin lagi sama Nuno Mendes once again ya. Yamal gagal menciptakan gol ataupun assist ya ketika berhadapan dengan Nuno Mendes, dan lagi-lagi Nuno Mendes tampil sebagai man of the match di hadapan Lamine Yamal. Ini drama yang terus-terusan terjadi ya, seolah apa ya, Nuno Mendes ini adalah kuncian dari Lamine Yamal ya. Jadi aduh, jangan sampai lagi lah Yamal ketemu lagi sama Nuno Mendes. Bener-bener kayaknya counternya Yamal ini bener-bener pemain-pemain yang eksplosif kayak Nuno Mendes kayaknya gitu ya. Dan gol pertama pun kan Nuno Mendes eksplosif, Yamalnya nggak mau turun ya. Jadi lucu yang lihat Lamine Yamal dikantongin lagi sama Nuno Mendes. Dan ya, memenya sudah bertebaran di mana-mana ya. Lamine Yamal once again dikantongin Nuno Mendes, dan once again Nuno Mendes yang jadi man of the match. Jadi luar biasa ya untuk PSG. Ya, PSG masih solid ya ternyata di Ligue 1, masih solid di UCL juga, mereka belum terkalahkan sampai saat ini. Is good ya. Ini dari pertandingan lain, Liverpool kalah atas Galatasaray dengan skor 1-0. Gol tunggal dicetakkan oleh Victor Osimhen lewat titik putih. Dan di pertandingan ini kalau bicara statistik
sebenarnya Liverpool juga nggak layak menang ya, karena depannya ini jelek banget eksekusinya. Jadi depan pun ya gue cukup prihatin ya sama lini depannya ini, terutama duo 100 juta plus kita, Florian Wirtz dan Alexander Isak, yang gagal memenuhi ekspektasi sampai saat ini ya. Ini gue nggak tahu lah ya apakah mereka ini layak dihargai segitu ya. Isak 130, Wirtz 150, menurut gue sangat boros ya. Kemudian City ditahan imbang oleh Monaco dengan skor 2 sama, dan ini once again City lagi-lagi tidak konsisten ya. Di Liga juga mereka tidak konsisten, di UCL juga mereka tidak konsisten. Apakah ini sudah akhir dari kejayaan Guardiola? Karena gue pun gak yakin di Liga mereka bisa jadi juara ya, sangat tidak yakin bahkan. Gue malah lebih menjagokan Arsenal atau Liverpool dibanding City, karena sangat tidak konsisten mereka ini, kadang main jelek, kadang main bagus gitu ya. Kemudian Newcastle mendapatkan kemenangan berharga 4-0 atas Union Saint-Gilloise, di mana ini membuat Newcastle berhasil naik ke papan tengah ya. Kemenangan perdana setelah kemarin juga Newcastle mengalami kekalahan menyakitkan atas Arsenal ya 1-2. Mereka nyaris meraih kemenangan, namun Arsenal mendapatkan gol di 20 menit terakhir, 2 gol ya. Ini luar biasa. Kemudian ada pertandingan reuni Villarreal versus Juventus ya, yang berakhir dengan skor 2 sama juga sama kayak hasil City. Kemudian Arsenal masih mulus menang 2-0 atas Olympiakos ya, ini kemenangannya wajar. Napoli juga menang 2-1 atas Sporting Lisbon ya, dan ya ini hasil yang sangat layak untuk Napoli, mereka juga main bagus ya, harusnya bisa menang lebih dari ini sih. Dan Leverkusen ditahan imbang oleh PSV Eindhoven ya. Leverkusen ditahan imbang oleh PSV Eindhoven, dan Bayern Munchen menang telak ya atas Pafos ya nama timnya ya? Pafos, bukan Tafos, Pafos ya, skor 1-5. Dan hasil ini membuat Bayern Munchen sementara ada di puncak klasemen, karena mereka punya produktivitas gol yang paling besar ya dari semua tim UCL, yaitu plus 6 ya, plus 6, ngegolin 8, kemasukan 2 ya, kemasukan 2. Kemudian Marseille secara mengejutkan menang besar atas Ajax Amsterdam, ya, hancur sekali Ajax ya, skor 4-0 ya. Ini pelatihnya kan John Heitinga ya sekarang. Heitinga gua rasa kurang ya. Dan Inter menang 3-0 atas Slavia Praha, Chelsea menang 1-0 atas Benfica. Ya, ini once again Chelsea meskipun mereka struggle ya di awal-awal, tapi gue sih masih yakin Chelsea akan bertengger di papan atas dan bisa melangkah jauh di UCL ya. Minimal 16 besar kayak mereka bisa gitu ya Chelsea ya. Gitu aja mungkin dari UCL ya. Jadi tim-tim yang mungkin sekarang masih belum stabil itu ya Liverpool, Barcelona, kemudian Manchester City gitu ya. Kurang lebih ya 3 tim itu yang masih kesulitan ya di UCL. Mudah-mudahan 3 tim itu bisa melangkah lebih jauh ya. Oke. See you.